Lo pernah lihat harga emas turun, terus lo langsung panik? Waduh, jangan-jangan ini sinyal buruk, mending gue jual aja sebelum makin jatuh. Tapi anehnya, di saat lo lagi panik, lo buka berita, dan lo lihat orang-orang kaya, para investor besar, malah beli emas lebih banyak. Lo mikir, lah, ini orang pada gila ya? Harga turun kok malah beli. Padahal, justru di situ rahasianya. Mereka bukan asal nekat. Mereka ngerti sesuatu yang gak banyak orang tahu. Bahwa harga emas turun itu bukan bencana, tapi kesempatan. Dan kalau lo ngerti cara mereka mikir, lo bakal sadar. Turunnya harga emas itu bukan akhir, tapi awal dari peluang besar. Sekarang, sebelum kita bahas lebih dalam, gue mau lo sadar dulu satu hal penting. Emas itu bukan sekadar barang buat dikoleksi, bukan juga cuma alat buat spekulasi. Emas itu, secara historis, udah jadi benteng perlindungan kekayaan selama ratusan tahun. Dari zaman kerajaan sampai era digital sekarang, emas tuh punya fungsi yang sama. Melindungi nilai kekayaan lo dari inflasi dan guncangan ekonomi. Kayak kata CBS News, gold remains one of the most trusted assets when markets crash. Dan data dari Economics Observatory juga nunjukin, setiap kali ada ketidakpastian global, permintaan emas justru naik, bukan turun. Artinya apa? Orang kaya tuh nggak invest emas buat gaya-gayaan. Mereka simpan emas buat jaga kekayaan mereka dari badai ekonomi. Mereka tahu, dunia bisa goyah, mata uang bisa jatuh, tapi emas tetap punya nilai. Jadi, kencengin sabuk lo, karena di video ini, kita nggak cuma ngomong soal, jangan panik waktu harga turun. Kita bakal bongkar cara orang kaya berpikir, bereaksi, dan ambil peluang dari kondisi yang bikin orang lain ketakutan. So, subscribe channel ini ya, dan lo bakal dapat banyak insight penting tentang investasi emas, investasi secara umum, dan cara atur keuangan. Dan kalau lo nonton sampai akhir, lo bakal ngerti gimana caranya bisa tenang bahkan di saat harga emas lagi ambruk. Lo sadar gak, setiap kali harga emas turun, yang panik justru investor kecil. Timeline penuh komentar, wah, jual aja deh, takut turun lagi. Tapi di sisi lain, orang kaya malah senyum tipis. Kayak mereka udah nunggu momen ini dari lama. Dan lo tahu kenapa? Karena orang kaya gak mikir buat cuan cepat. Mereka mikir soal melindungi kekayaan mereka, generasi demi generasi. Mindsetnya bukan gimana caranya gue dapat profit minggu depan. Tapi, gimana caranya kekayaan gue gak termakan inflasi, gak tergerus krisis. Contohnya gini, waktu pasar saham rontok, banyak orang keluar. Tapi para pemain besar pindah ke emas. Bukan karena mereka yakin bakal untung cepat, tapi karena emas itu, safe haven. Tempat berlindung. Kayak lo punya kapal yang kuat pas badai datang, bukan speedboat yang kebalik waktu ombak tinggi. Dan ini logika yang jarang dipahami orang awam. Harga turun tuh bukan sinyal buat panik, tapi diskon. Ibarat lo ke mall, ada tulisan diskon 30%. Masa lo malah keluar dari toko? Nah, orang kaya tuh justru masuk. Karena mereka ngerti nilai emas bukan dari harga hari ini, tapi dari seberapa besar nilainya bakal bertahan di masa depan. Mereka juga paham konsep diversifikasi. Portofolio mereka gak cuma saham, gak cuma properti, tapi ada juga emas, buat jaga-jaga. Kalau dunia kejebak resesi, kalau dolar makin rapuh, atau kalau suku bunga bikin pasar keok, emas mereka tetap berdiri. Dan lo tahu yang menarik? Bank sentral pun ngelakuin hal yang sama. Waktu ekonomi global mulai goyah, mereka diam-diam nambah cadangan emas. Bukan buat gaya, tapi buat perlindungan. Artinya, yang ngerti main besar aja malah masuk waktu turun. Terus kenapa lo malah keluar? Makanya, kalau lo pengen mikir kayak investor gede, lo harus mulai ubah cara pandang. Turun bukan tanda bahaya. Turun itu peluang. Peluang buat dapetin aset bernilai tinggi dengan harga murah. Kayak belanja di waktu yang tepat, bukan ikut panik bareng kerumunan. Dan ingat, orang kaya bukan kebal dari penurunan. Mereka juga lihat portofolio mereka merah kadang-kadang. Tapi mereka gak goyah. Karena mereka tahu arah jangka panjangnya jelas. Muncul pertanyaan, apa yang bisa membuat mereka rileks saat harga anjlok? Stay tune, karena lo bakal segera dapatin jawabannya. Kenapa waktu harga emas jeblok, orang kaya tetap tenang? Padahal kalau lo di posisi mereka, mungkin udah keringat dingin. Jawabannya simpel banget, mereka ngerti mainnya di mana. Mereka gak cuma lihat grafik harian, tapi ngerti fundamental dari emas itu sendiri. Emas tuh bukan saham teknologi yang bisa naik 30% semalam, tapi juga bukan aset receh yang bisa lenyap begitu aja. Emas itu penjaga nilai. Kayak pagar rumah lo,
gak bikin rumah jadi lebih besar, tapi bikin aman dari maling. Dan disinilah bedanya. Investor kecil ngelihat harga, investor besar ngelihat fungsi. Buat mereka, emas itu kayak asuransi kekayaan. Mau ekonomi rusak, geopolitik panas, dolar gonjang-ganjing, emas tetap punya daya tahan. Contoh real, waktu perang Rusia-Ukraina meledak, banyak aset keok. Tapi emas justru melonjak, karena orang cari tempat aman. Itu sebabnya orang kaya gak takut harga turun sementara. Karena mereka ngerti, setelah badai, emas selalu punya momen membalikkan keadaan. Selain itu, orang kaya punya pemikiran jangka panjang. Mereka gak mikir minggu depan, tapi 5-10 tahun ke depan. Kalau harga hari ini turun 5%, mereka santai, karena mereka udah pernah lihat harga naik 200% di siklus berikutnya. Mereka main di level kesabaran, bukan kecepatan. Dan satu lagi yang bikin mereka tenang, diversifikasi. Uang mereka gak semua di emas. Ada properti, saham, bisnis, obligasi. Jadi kalau emas turun, mereka gak langsung panik. Mereka tahu setiap aset punya giliran bersinar. Lo bayangin aja, kayak punya mobil dengan 4 roda yang terisi udara. Kalau satu kempes, lo masih bisa jalan. Tapi kalau udara lo taruh cuma di satu roda, begitu bocor, lo mental duluan. Makanya, waktu harga emas turun, orang kaya malah evaluasi, bukan panik. Mereka nanya ke diri sendiri, apakah ini cuma koreksi kecil atau udah perubahan tren besar? Dan kalau jawabannya cuma koreksi, mereka beli lagi. Tenang, disiplin, dan terencana. Karena buat mereka, emas itu bukan permainan harian, tapi strategi bertahan hidup finansial. Banyak investor kecil gagal bukan karena mereka bodoh, tapi karena mereka reaktif, bukan reflektif. Waktu harga emas naik, wah, euforianya luar biasa. Semua orang ngomongin emas. Grup WhatsApp rame, YouTube penuh video harga emas naik terus. Dan tiba-tiba, semua pengen ikut beli. Tapi begitu harga mulai turun, panik langsung nyebar. Waduh, jangan-jangan turun lagi nih. Udah, jual aja dulu deh, nanti beli lagi di bawah. Padahal, lo tahu sendiri, yang kayak gitu jarang banget bisa beli lagi. Kenapa? Karena begitu harga balik naik, mereka udah keburu takut. Dan akhirnya, rugi 2 kali. Jual di bawah, nggak sempat beli di bawah, dan ketinggalan naiknya. Ini masalah mindset. Banyak orang lihat penurunan harga sebagai ancaman. Padahal orang kaya lihat itu sebagai undangan. Bedanya cuma di cara berpikir. Orang biasa bilang, turun tuh bahaya. Orang kaya bilang, turun tuh diskon. Dan yang lebih parah, banyak investor baru gak punya rencana masuk dan keluar. Mereka cuma ikut hype. Beli karena rame. Jual karena takut. Jadinya kayak daun, ikut arah angin. Lo pernah gak beli emas pas rame-ramenya? Harga naik dikit, lo senyum. Harga turun dikit, lo mulai ngecek grafik tiap 10 menit. Kalau iya, ya itu tandanya lo belum punya mental investor. Orang kaya itu beda. Mereka udah siap sebelum badai datang. Mereka punya strategi, punya cadangan dana, punya pemikiran jangka panjang. Jadi, waktu lo masih panik nanya, jual nggak ya? Mereka malah senyum sambil bilang, lah, ini malah kesempatan. Dan satu hal lagi yang jarang orang sadar, panik tuh harus dibayar mahal. Karena setiap keputusan yang lo buat dalam ketakutan, hampir pasti ngerugiin lo. Makanya investor sejati belajar satu hal penting, nguasain emosi. Itu bagian dari strategi. Itulah kenapa video ini penting. Biar lo bisa keluar dari mental, reaktif, jadi mental, strategis. Dan di bagian selanjutnya, gue bakal kasih lo cara praktis. Buat ubah mindset itu jadi strategi nyata. Gimana caranya lo siap, terencana, dan tetap tenang meskipun harga emas lagi anjlok. Sekarang gini, kalau dari tadi lo udah denger gimana orang kaya bisa tetap santai pas harga emas turun. Sekarang waktunya lo ambil pelajarannya. Karena percuma lo ngerti teorinya kalau gak lo ubah jadi strategi nyata. Pertama, ubah mindset lo. Jangan lihat penurunan harga sebagai bahaya, tapi lihat itu sebagai peluang. Turun tuh bukan musibah. Turun tuh kayak toko emas lagi kasih diskon, tapi cuma sebentar. Masalahnya, kebanyakan orang kabur justru waktu diskon datang. Coba pikir gini, kalau lo mau jadi kaya, berarti lo harus ngelakuin hal yang beda dari kebanyakan orang kan? Nah, berani beli waktu orang lain takut. Itu salah satu mentalitas yang bikin orang kaya tetap di atas. Kedua, bikin strategi, bukan spekulasi. Tentukan dulu target lo. Lo beli emas buat apa?
buat proteksi jangka panjang, atau buat trading cepat. Kalau buat proteksi, berarti lo gak usah panik tiap kali harga turun dikit. Fokusnya jangka panjang, 5-10 tahun ke depan. Dan yang penting, jangan taruh semua uang lo di emas. Orang kaya aja gak gitu. Mereka seimbangin. Ada cash flow dari bisnis, ada properti, ada saham, dan sebagian di emas. Kenapa? Karena semua aset punya giliran bersinar. Ketiga, siapkan dana darurat. Ini hal kecil yang sering diremehin. Kalau lo gak punya dana darurat, lo bakal terpaksa jual emas di waktu yang salah. Bukan karena lo pengen, tapi karena lo butuh. Dan itu bahaya, karena di dunia investasi, terpaksa itu musuh profit. Keempat, pantau faktor makro. Lo gak perlu jadi ekonom, tapi minimal ngerti arah dunia kemana. Kalau inflasi naik, dolar melemah, geopolitik panas. Itu semua sinyal emas bisa naik. Makanya orang kaya selalu update, bukan ikut-ikutan. Mereka tenang karena ngerti konteksnya. Terakhir, disiplin. Lo bisa punya semua strategi di dunia. Tapi kalau lo gak disiplin, hasilnya nol. Saat orang lain panik, lo tetap tenang. Saat orang lain euforia, lo mulai evaluasi. Itu cara investor sejati main. Emas tuh bukan soal cuan cepat. Emas itu soal kestabilan jangka panjang. Bukan biar lo kaya mendadak, tapi biar lo gak miskin mendadak. Dan kalau lo bisa ngerti ini, lo udah satu langkah lebih dekat ke mentalitas orang kaya. Dari tadi kita udah ngomongin banyak hal tentang emas, strategi, dan cara mikirnya orang kaya. Tapi ujung-ujungnya, semua balik ke satu hal yang penting banget, mentalitas. Harga emas bisa naik, bisa turun. Tapi yang nentuin hasil akhirnya bukan grafik, melainkan cara lo bereaksi terhadap grafik itu. Orang kaya gak lebih pintar dari lo. Mereka cuma lebih siap. Mereka ngerti bahwa dalam dunia investasi, yang sabar dan punya arah jelas, itu yang menang. Jadi kalau nanti harga emas turun lagi, jangan langsung panik. Ambil napas, buka catatan lo, dan tanya ke diri lo sendiri. Gue lagi takut, atau gue lagi dikasih peluang? Karena kadang, Tuhan ngasih penurunan. Bukan buat nurunin rezeki lo, tapi buat nguji apakah lo pantas dapat hasil yang lebih besar. Dan ingat, emas itu bukan sekadar logam, tapi simbol dari ketenangan, kejelasan, dan keteguhan. Kalau lo bisa punya mental seperti emas, lo gak cuma tahan badai ekonomi, tapi juga badai hidup. Jadi, gue pengen lo jawab jujur di kolom komentar. Lo tim yang panik waktu harga emas turun? Atau tim yang senyum karena lihat peluang? Gue bakal baca dan bales komentar-komentar lo satu-satu. Karena gue pengen lihat seberapa banyak dari kalian yang siap naik kelas jadi investor sejati. Dan kalau lo pengen terus dapat insight kayak gini, tentang emas, ekonomi global, dan cara mikirnya orang kaya, klik tombol subscribe sekarang. Karena di video-video berikutnya di channel ini akan ada banyak video bermanfaat. Percaya sama gue, video-video itu akan ngebuka pemahaman lo tentang investasi emas, investasi umum, keuangan, dan mindset kaya yang bakal ngubah hidup lo. Sampai ketemu di video berikutnya. Tetap tenang, tetap cerdas, dan jadi investor yang tahan badai.